Beberapa program peningkatan dan penelitian serta pengembangan helikopter militer AS dan internasional menunjukkan cara tampilan yang lebih cerdas, komputer yang lebih kecil, dan sistem navigasi yang lebih intuitif akan menjadi standar pada platform pengangkatan vertikal generasi berikutnya. Di sini, Avionics International menyoroti teknologi avionik baru yang sedang dikembangkan untuk helikopter militer yang ada dan yang akan datang oleh beberapa produsen badan pesawat dan pemasok sistem terbesar di dunia. Selamat datang di dunia teknologi, saluran YouTube dibuat untuk penggemar militer. Di saluran kami, Anda akan menemukan video menarik tentang teknologi militer modern, penerbangan dunia terbaru, kecerdasan buatan, dan rencana kekuatan luar angkasa masa depan. Ini akan menjadi panas. Pantau terus, pastikan untuk berlangganan dan nyalakan notifikasi, dan jangan sampai ketinggalan. Kami ingin melihat komentar Anda di bawah video kami, jangan ragu untuk menulis saran atau topik menarik untuk video mendatang. Jangan lupa subscribe ya semuanya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Inisiatif Future Vertical Lift, FVL, memiliki dua program utama, Future Attack Recon Aircraft, FARA, dan Future Long Range Assault Aircraft, FLRAA. Angkatan Darat menggambarkan FARA sebagai helikopter Knife Fighter, yang akan mengisi celah yang ditinggalkan oleh pensiunan Oh-58D Kiowa Warrior. Sebaliknya, upaya demonstrasi kompetitif untuk FLRAA dimaksudkan untuk memberikan desain konsep awal untuk helikopter yang pada akhirnya akan melengkapi armada helikopter U-60 Black Hawk Angkatan Darat untuk peran evakuasi medis serangan cepat dan, dalam jangka panjang, untuk menggantikan elang hitam. Secara keseluruhan, program FVL akan menghasilkan pengganti Apache, Black Hawk, dan Kiowa Warrior. Mike Hirschberg adalah Direktur Eksekutif Vertical Flight Society VFS dan konsultan untuk program FVL yang dia sebut salah satu hal paling menarik yang pernah terjadi di dunia helikopter militer. Arsitektur kendaraan udara yang baru dipandang memungkinkan kemajuan teknologi yang jauh lebih maju. Dan sementara kecepatan yang lebih cepat sangat membantu, bagi Hirschberg kemajuan yang paling menonjol adalah peningkatan dramatis dalam jangkauan, kemampuan perawatan dukungan, kontrol penerbangan fly-by-wire (FBW), dan arsitektur avionik canggih. Pesaing Bell Invictus 360 FVL FARA memberikan contoh kemana arah kokpit helikopter militer di masa depan. Invictus, dengan desain kokpit tandem tarik rendah, mengambil banyak dari pengembangan yang telah dilakukan Bell ke dalam 525 Relentless, pesawat utilitas super menengah yang diharapkan akan menjadi rotorcraft fly-by-wire pertama yang disertifikasi untuk pasar sipil. Lee Anderson, manajer program FARA Bell, membahas beberapa kebajikan utama dalam sebuah wawancara dengan Avionics. Invictus menampilkan tampilan area yang luas dan layar sentuh adaptif untuk memaksimalkan fleksibilitas sambil beradaptasi dengan skenario operasional yang berbeda dan menggunakan banyak kemampuan. Beberapa ditakdirkan untuk dibutuhkan ketika bahaya tiba-tiba muncul di teater pertempuran dan berbagi informasi dengan teman-teman sangat penting. Kemudian, tautan data taktis yang kuat dan antarmuka sistem akan memungkinkan helikopter terhubung dengan mulus dengan kekuatan taktis dan node perintah dan kontrol. Beberapa pengamat program FVL khawatir bahwa mengingat pertempuran pemenang FARA dan FLRAA adalah satu dekade kemudian, dan kemampuan musuh sebagian besar tidak diketahui, pengembang harus mencoba mempersiapkan diri untuk bertemu dan idealnya melampaui mereka. Anderson percaya bahwa penggunaan desain arsitektur terbuka dengan kemampuan peningkatan yang cepat adalah kunci untuk mengatasi kenyataan itu. Tantangan utama untuk avionik adalah biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan, memenuhi syarat, melatih dan mengembangkan kemampuan baru. Pendekatan terbuka modular kami, MOSA, memungkinkan integrasi cepat kemampuan baru dari vendor yang berbeda. Menurut Anderson, tampilan penerbangan yang dapat dikonfigurasi di Invictus memungkinkan kru memaksimalkan ruang terbatas yang tersedia di kokpit karena kemampuan baru ditambahkan ke pesawat. Tren penurunan skala komputer dan sumber daya penerbangan lainnya juga diharapkan dapat membantu. Kekuatan pemrosesan yang lebih besar dalam ruang dan berat yang sama memungkinkan lebih banyak penggabungan data, kesadaran situasional yang lebih baik, dan kemampuan yang lebih otonom, kata Anderson. Flying Invictus akan tumbuh lebih mudah dikelola, menurut Anderson, sehingga operator dapat fokus menggunakan sistem senjatanya yang berbeda. Tidak diketahui lainnya adalah tantangan yang tersirat dalam jangkauan instrumen, komunikasi, radar, pengendalian tembakan, dan alat lain yang diperluas dalam kondisi pertempuran. Peningkatan kecepatan dan jangkauan membutuhkan perbaikan sensor dan kinerja komunikasi, kata Anderson. Peningkatan jarak kebuntuan juga meningkatkan kemampuan bertahan karena sistem ancaman juga menjadi lebih mampu. Sistem tersebut termasuk arena serangan dan penanggulangan elektronik ECM, di mana beberapa laporan yang diterbitkan pada tahun 2021 menunjukkan China dan Rusia membuat kemajuan yang menakutkan. Anderson berkata, Bell 360 akan dilengkapi dengan rangkaian sistem pertahanan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan bertahan tempur. Seperti sistem pesawat lainnya, MOSA memungkinkan sistem tersebut berkembang pesat untuk mengimbangi potensi bahaya. Direktorat Jenderal Persenjataan Prancis DGA menandatangani kontrak dengan Airbus Helicopters yang diumumkan pada tanggal 22 Desember untuk pengembangan dan pengadaan H160M dalam rangka program Light Joint Helicopter (HIL) yang dianggap sebagai Gepard oleh Angkatan Bersenjata Prancis. Kontrak tersebut mencakup pengembangan beberapa prototipe dan pengiriman gelombang pertama 30 pesawat, 21 untuk Angkatan Darat, 8 untuk Angkatan Laut, dan 1 untuk Angkatan Udara. Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis berencana memesan total 169 helikopter H160M.
Dengan pengiriman batch pertama dari pesawat rotor Gepard yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2027, sistem komunikasi, navigasi, dan pengawasan yang dikembangkan untuk itu merupakan gambaran sekilas tentang avionik helikopter militer generasi berikutnya. Disitulah sistem kokpit Cloud Native Thales FlyX masuk. Sistem modular touchscreen centric pertama kali diperkenalkan oleh pembuat avionik yang berbasis di Thales pada tahun 2019, dibangun di atas konsep komunikasi virtual, navigasi, dan sistem pengawasan dengan memberi mereka sistem asli atau akses berbagi data tertanam ke sistem penerbangan berbasis cloud dan darat. Komputasi dan pemrosesan untuk FlyX disematkan langsung ke dalam konfigurasi tampilan 1/4 sistem, menghilangkan kebutuhan akan komputer avionik terpisah, karena tampilan sekarang menjadi komputer. Memang FlyX adalah suite avionik cloud native. Hari ini, berkat FlyX, pilot dapat menampilkan dan berinteraksi dengan EFB Electronic Flight Bag yang terhubung langsung di layar avionik, kata perwakilan Thales dalam sebuah pernyataan email untuk avionik. Pada langkah kedua, FlyX akan terhubung langsung dengan keamanan siber ke sistem eksternal untuk menggunakan data dari dunia terbuka di kokpit itu sendiri. Thales memulai uji terbang FlyX versi layar tunggal dalam helikopter Cabri yang dimodifikasi pada bulan September, kampanye uji terbang yang akan berlanjut selama 1-2 tahun ke depan. Fitur lain dari H160M Gepard termasuk sistem elektro-optik Safran Roflir 410 dan radar Airmaster C. Pilot H160M juga akan dapat mengintegrasikan layar yang dipasang di helm ke dalam sistem fly-by-wire H160M. Helikopter Gepard akan membawa suite perlindungan diri, sistem komunikasi satelit, dan sistem tautan data taktis. Mengomentari penandatanganan kontrak untuk memperoleh armada helikopter H160M pada bulan Desember oleh DGA Prancis, Bruno Even, CEO Airbus Helicopters, menyebut helikopter ringan baru itu hasil dari 10 tahun kerja sama erat dengan DGA dan Angkatan Bersenjata Prancis kekuatan. H160M akan membawa kemampuan baru ke Angkatan Bersenjata karena disesuaikan dengan peperangan modern berkat peningkatan konektivitas, kemampuan manuver, jejak akustik yang rendah, dan sistem pendukung yang terintegrasi penuh. Memiliki Angkatan Bersenjata Prancis, referensi dunia, sebagai pelanggan peluncuran kami untuk H160M sangat berharga, kata Even. Di tengah upaya untuk mengembangkan berbagai pengganti lift vertikal di masa depan, Angkatan Darat AS masih menginvestasikan jutaan dolar untuk menyegarkan armada helikopter Black Hawk saat ini. Pada saat Avionics akan mencetak dengan artikel ini, Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, sedang merencanakan penerbangan U-60 Black Hawk yang sepenuhnya otonom tanpa pilot keselamatan pada bulan Januari, dengan Angkatan Darat menilai bagaimana hal itu dapat memanfaatkan teknologi untuk armada helikopternya yang tahan lama. Seorang pejabat program utama untuk program alias DARPA, yang telah berjalan selama sekitar 6 tahun, mengatakan kepada wartawan selama acara konvergensi proyek yang diadakan di Yuma, Arizona, pada bulan November bahwa ia mengantisipasi transisi teknologi ke Angkatan Darat dalam waktu dekat, kasus penggunaan potensial dari augmentasi awak pesawat hingga potensi operasi yang sepenuhnya otonom. Selama acara konvergensi proyek, Angkatan Darat dari jarak jauh melakukan peluncuran otonom pertama dari prototipe Air Launched FX Small dari Black Hawk menggunakan teknologi alias. Masuk akal secara fiskal bahwa kita akan memiliki aset Future Vertical Lift FVL yang sangat mahal ini dan akan ada misi di mana Anda akan mengatakan saya tidak perlu mengirim pesawat sangat mahal ketika saya dapat mengirimkan warisan otomatis atau pesawat abadi. Bagaimana Angkatan Darat memutuskan untuk menggunakan itu adalah sesuatu yang perlu dipikirkan Angkatan Darat, tetapi setidaknya kami memiliki teknologi untuk dapat melakukannya. Stuart Yang, manajer program DARPA untuk Alias, mengatakan kepada wartawan selama konferensi pers yang diadakan setelah proyek percobaan konvergensi. Menelusuri lebih jauh Black Hawk 60V Victor diluncurkan tahun lalu di Pangkalan National Guard di sebuah pameran modernis. Ini mendapatkan kokpit yang sama sekali baru dari Northrop Grumman melalui suite avionik Open Life mereka. Dengan antarmuka pengguna yang hampir identik dengan iterasi sebelumnya, pilot Black Hawk dapat dengan mudah beralih dari generasi M ke V. Tantangan menyeluruh untuk operasi helikopter militer adalah menyeimbangkan ukuran dan berat komponen dengan ruang siku yang tipis. Dennis Neal, Direktur Sistem Digital Terintegrasi Northrop Grumman, sependapat dalam sebuah wawancara, mengatakan kepada Avionics, pengalaman kami dengan pesawat dan program lain, model penanggulangan inframerah dan helikopter H1, sebagai dua contoh, telah memberi kami wawasan tentang teknik untuk mengurangi ruang dan berat Open Life. Terlepas dari tampilan yang sama dengan M, V memiliki avionik yang sangat canggih, seperti komputer misi baru, termasuk komputer misi Fleet Pro Gen 3. UH-60V juga memiliki jenis kinerja lokalizer dengan panduan vertikal LPV, yang sama yang digunakan oleh pesawat komersial untuk membantu pendaratan dalam kondisi visibilitas rendah dan lokasi terpencil. UH-60V juga menandai kualifikasi pertama Army Aviation untuk pemrosesan multikore untuk fungsi kritis penerbangan. Secara keseluruhan, OpenLife memberi Black Hawk transformasi digital. Neal menjelaskan bahwa 4 layar kaca, misalnya, menggantikan pengukur analog 60V. Selain itu, kata Neal, arsitektur OpenLife akan memungkinkan operator Black Hawk untuk memilih perangkat keras dan perangkat lunak avionik dari vendor manapun untuk peningkatan di masa mendatang. OpenLife juga dilengkapi dengan integrasi sistem Forward Looking Infrared, FLIR, di mana stick control dan tampilan terpisah sebelumnya digunakan. Helikopter Black Hawk UH-60V pertama yang menampilkan suite avionik OpenLife mulai beroperasi dengan unit Garda Nasional Pennsylvania di Fort Indiantown Gap pada bulan Agustus. Kami sangat senang, Neal menyimpulkan, untuk terus mendukung Angkatan Darat saat memodernisasi ratusan UH-60L di masa depan.
Perangkat lunak avionik yang selaras dengan arsitektur sistem terbuka dari standar teknis Future Airborne Capability Environment (FACE) semakin dikembangkan dan tersedia untuk dimasukkan dan dioperasikan dalam pesawat tetap, sayap putar, dan pesawat tak berawak yang dioperasikan oleh segmen udara dari beberapa layanan militer AS. FACE Konsortium pertama kali merilis edisi 1.0 standar teknis FACE pada tahun 2012 dengan tujuan menyediakan infrastruktur komputasi umum yang memungkinkan perangkat lunak menjadi lebih portabel dan digunakan kembali di berbagai pesawat militer. Selama diskusi baru-baru ini dengan Avionics International, beberapa integrator dan pemasok sistem avionik yang terlibat dalam FACE Konsortium, Open Group dan Divisi Penerbangan dari Program Executive Office PEO Angkatan Darat AS memberikan pembaruan status tentang penggunaan perangkat lunak FACE dalam pesawat militer saat ini dan beberapa langkah selanjutnya yang diperlukan untuk membuat adopsi pendekatan sistem terbuka ini menjadi kenyataan yang meluas bagi komunitas penerbangan militer di masa depan. Konsorsium FACE Group terbuka memiliki lebih dari 90 organisasi anggota, dengan 7 anggota baru bergabung pada tahun 2021. Ini mewakili minat dan adopsi yang konsisten dan meningkat dari pendekatan bisnis iklan standar teknis FACE oleh pemerintah AS, industri, dan organisasi akademik. Judy Cerenzia, Wakil Presiden Operasi Forum di The Open Group, mengatakan kepada Avionics dalam pernyataan yang dikirim melalui email. Informasi terbaru yang diperbarui yang ditampilkan di bagian pengadaan konsorsium FACE Group terbuka mencakup 4 permintaan proposal RFP yang dikeluarkan oleh Angkatan Laut AS dengan persyaratan arsitektur referensi FACE termasuk peningkatan konfigurasi perangkat pelatihan penerbangan kemas dan penghargaan teknologi jammer generasi berikutnya senilai $1,02 miliar demikian juga. Selain itu, Komando Operasi Khusus Angkatan Darat, Angkatan Laut dan AS, USSOCOM, telah mengeluarkan 37 permintaan informasi, RFI, berbeda yang mencakup persyaratan kesesuaian FACE sejak 2013. Sekarang juga ada lebih dari 25 produk perangkat lunak dari 13 pemasok berbeda yang ditampilkan di FACE Software Registry. Seorang perwakilan dari Army PEO Aviation mengatakan kepada Avionics bahwa layanan tersebut saat ini sedang merancang, Aviation Mission Computing Environment, AMCE, menggunakan standar teknis dan arsitektur FACE sebagai dasar perangkat lunak untuk prosesor sistem misi untuk kedua armada sayap putar saat ini Apache, Black Hawk, Chinook dan rangkaian sistem Future Vertical Lift FVL. PEO Aviation membayangkan menggunakan AMCE untuk memungkinkan instansiasi aplikasi perangkat lunak avionik yang sesuai dengan arsitektur FACE di beberapa jenis pesawat yang menyediakan pesan peringatan, manajemen obrolan, presentasi gambar pengoperasian umum dan pemuatan data pesawat, di antara kemampuan lainnya. Kantor tersebut telah membentuk kelompok kerja kolaborasi arsitektur ACWG, yang sekarang bertanggung jawab untuk menetapkan seperangkat persyaratan umum untuk arsitektur dasar yang akan digunakan dalam pengembangan dan peningkatan sistem avionik untuk pesawat dalam layanan dan pesawat generasi berikutnya. Selamat datang di dunia teknologi, saluran YouTube dibuat untuk penggemar militer. Di saluran kami, Anda akan menemukan video menarik tentang teknologi militer modern, penerbangan dunia terbaru, kecerdasan buatan, dan rencana kekuatan luar angkasa masa depan. Ini akan menjadi panas. Pantau terus, pastikan untuk berlangganan dan nyalakan notifikasi, dan jangan sampai ketinggalan. Kami ingin melihat komentar Anda di bawah video kami, jangan ragu untuk menulis saran atau topik menarik untuk video mendatang. Jangan lupa subscribe semuanya, dan nyalakan lonceng.